Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang polemik mundurnya ada Mas Belvasiah Devara dalam pandemi wabah virus corona. Wabah virus corona nampaknya telah membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek agama. Wabah virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 ini nampaknya telah menjadi trending topik yang dibahas, yang hangat dibicarakan untuk semua kalangan, dari kalangan muda, kalangan tua, orang kaya, dari kalangan kaya dan maupun kalangan miskin. Pemerintah di seluruh belahan dunia dengan berbagai upaya berusaha melakukan yang terbaik bagi warga negaranya. Dalam dunia pendidikan, seluruh siswa dari jenjang yang paling rendah hingga jenjang yang paling tinggi pun melakukan pembelajaran melalui online. Dari segi ekonomi, pendapatan mulai menurun. Banyak para pekerja yang dirampingkan imbas dari wabah virus corona. Semua kegiatan sangat dibatasi, berada di ujung kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini memaksa jutaan orang untuk berebut menjadi penerima bantuan dana di depan mata berupa kartu pekerja. Tentu upaya apapun akan dilakukan oleh mereka yang telah menjadi kelompok ekonomi rentan, setidaknya demi bertahan nafas lebih panjang di tengah kesulitan ini. Situs pendaftaran secara daring kartu pekerja ramai diserbu para kandidat penerima program bantuan sosial pemerintah tersebut. Menjadi bagian dari janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2019. Awalnya program ini direncanakan untuk dilaksanakan paling lambat pada Februari 2020. Namun karena dari hantaman COVID-19 ini akhirnya membuat realisasi program mundur ke minggu kedua April 2020. Selain pengunduran waktu, terdapat beberapa penyesuaian lain yang berubah dari rencana awal kartu pekerja. Dan ekonomi yang bermuara pada PHK, masalah akibat COVID-19 membuat program ini terkesan diselipkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintahan Jokowi. Lalu ada Mas Belvasiah Devara adalah salah satu dari 7 staf khusus yang diumumkan oleh Presiden Jokowi kepresidenan pada tanggal 21 tahun kemarin. Jokowi mengumumkan 7 staf khusus baru dari kalangan milenial. Mereka adalah pendiri Kreativipreneur Putri Tanjung, pendiri Ruang Guru Adam Belvasiah Devara, perumus gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Deva, pendiri Disable Enterprise Angki Yudhistia, Direktur PT Papua Muda Inspiratif Billy Mambrasar, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia Aminuddin Maruf, dan pemimpin PT Amarta Mikro Finance Andi Taufan Garuda Putra. Sejak diperkenalkan 7 staf khusus milenial ini, publik sangat memberikan harapan kepada 7 anak generasi muda bangsa ini. Namun kini harapan masyarakat itu dicederai. Staf khusus adalah sebuah lembaga non-struktural yang diperuntukkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepresidenan. Adapun tugas itu adalah tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah ada di dalam kementerian, dan itu telah diatur dalam undang-undang. Staf khusus kepresidenan dan staf khusus wakil kepresidenan menyatakan bahwa staf khusus tugasnya dikoordinasikan dan diberikan dukungan administrasi dan tanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Di dalam masa jabatan Presiden Jokowi, khususnya dalam periode 2019 hingga 2024, ada yang berbeda dari line up staf khusus kepresidenan, di mana Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf yang khusus diduduki oleh kalangan milenial. Setelahnya lahirlah istilah staf khusus milenial.
Lalu membincang soal politik memang selalu lekat dengan istilah kepentingan. Politik selalu disangkut pautkan dengan kepentingan. Namun kepentingan tidak mesti disangkut pautkan dengan politik. Dari itu, secara sederhana bisa diambil kesimpulan bahwa di dalam politik selalu terdapat unsur kepentingan. Politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kepentingan. Namun demikian, politik tidak sama dengan kepentingan. Artinya, berbicara politik sudah pasti membicarakan sebuah kepentingan. Politik adalah sebuah bisnis, harapan, dan masyarakat adalah target harapan. Ketika Presiden memperkenalkan 7 staf itu, maka masyarakat berharap staf tersebut dapat membantu Presiden. Dalam konteks ini, lebih tepatnya, stafsus milenial mendapat citra harapan. Frank Jeckniff menyebutkan bahwa citra yang diharapkan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk suatu yang relatif baru ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya. Tetapi harapan itu saat ini pupus sudah bagi status milenial. Mereka mencederai kepercayaan dan harapan yang tinggi dari masyarakat. Dari kasus pertama, yaitu dari status Andi Taufan yang diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dengan membuat surat perintah kepada pihak kecamatan. Selain itu, ada status Belva Devara yang juga sebagai CEO ruangguru.com yang masyarakat mempertanyakan mengapa ada salah satu perusahaan yang dipimpin oleh Belva Devara yang menjadi mitra proyek besar negara, yaitu Kartu Kerja. Status milenial lainnya yang juga menjadi sorotan yaitu Billy Mambrasar, di mana bioprofil akun LinkedIn mengatakan bahwa jabatan yang ia duduki adalah jabatan setingkat dengan menteri. Pada secara administrasi dan undang-undang jelas bahwa staf khusus presiden dibawa dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Jika kita lihat mayoritas kesalahan stafsus milenial ini adalah kesalahan sebuah etika politik yang dimana seharusnya memiliki moral yang lebih tinggi untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Menurut Telkam bahwa standar etika baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Ada dasar yang fundamental dalam memfungsikan sistem politik yang memadai. Tetapi saat ini, stafus milenial ini mulai mencederai kepercayaan masyarakat. Para stafus milenial ini sangat inovatif dan memiliki semangat memperbaiki bangsa, sehingga para stafus bisa menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lalu untuk menangani hal ini, mari kita bersama-sama menjaga trust level yang tinggi kepada kebijakan pemerintah, dan kita juga sama-sama saling mengkoreksi, tidak perlu selalu saling menjatuhkan, kalau perlu memohon maaf dan memastikan untuk kedepannya tidak dilakukan hal-hal serupa dengan langkah mitigasi. Tidak perlu menunjukkan kepercayaan tinggi kepada pemerintah pusat daerah dengan hal-hal yang berpotensi mempertanyakan tingkat potensi daripada benturan kepentingan, karena walaupun niatnya kita baik awalnya dalam membantu program pemerintah, tetapi standar yang harus kita lalui atau sekat-sekat yang harus kita pagari harus dipastikan kepercayaannya. Setiap kebijakan yang akan dilakukan para stafsus milenial ini lebih baik didiskusikan terlebih dahulu, serta kebijakan tersebut harus disampaikan secara transparan kepada publik. Sebagai pejabat publik, tentunya mengumumkan bahwa kebijakan yang baru saja diambil walaupun tanpa keterlibatan berpotensi dipersepsikan sebagai benturan kepentingan. Bahkan tidak sedikit juga ada lapisan masyarakat yang ingin stafus milenial ini mengundurkan diri dari jabatannya. Namun dalam konteks politik, maka efek ini tidak bisa dilihat hanya dari konteks individual mereka sendiri,
tetapi juga dapat berefek pada afiliasi politik dari mereka, yaitu Presiden Jokowi dan bahkan juga ke perusahaan yang mereka pimpin. Bahasa kasarnya, mereka yang membuat kesalahan, Pak Jokowi juga mendapat malapetakannya. Padahal jika dilihat dari tugas mereka adalah membantu memperlancar pelaksanaan tugas ke Presiden, tetapi saat ini mereka menambah beban politik Presiden Jokowi. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Secara politik, Presiden harus memperbaiki citra sendiri, khususnya dalam hidup organisasi kepresidenan maupun para staf milenial ini untuk memperbaiki citranya sendiri.